Lompatan kinerja emiten properti PT Sentul City Tbk dengan kode saham BKSL berhasil menarik perhatian pasar saham Indonesia belakangan ini. Laporan keuangan tahun penuh 2025 mencatat lonjakan pendapatan dan laba bersih yang sangat fantastis. Namun sebagai investor bernilai dalam, penting bagi kita untuk membedakan antara lompatan kinerja yang berkelanjutan dengan lonjakan hasil penjualan aset sesaat. PT Sentul City Tbk merupakan pengembang kawasan kota mandiri terpadu yang berlokasi di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Modal bisnis utamanya bertumpu pada konversi lahan mentah menjadi kawasan hunian residensial, bangunan komersial, serta area kondominium. Sebagian besar pendapatan perusahaan, yaitu sekitar 89%, berasal dari penjualan tanah dan bangunan properti. Sementara sisanya sebesar 11% didapatkan dari pendapatan berulang melalui pengelolaan hotel, rumah sakit, wahana hiburan, dan retribusi lingkungan kawasan. Sektor real estate Indonesia secara umum berada dalam fase pemulihan bertahap yang didukung oleh sentimen pemangkasan suku bunga serta insentif perpajakan pemerintah. Industri pengembang kota mandiri di area penyangga ibu kota memiliki tingkat persaingan yang cukup ketat, di mana perseroan berhadapan langsung dengan pemain besar lain. Kebutuhan modal yang besar dan keterbatasan tanah yang luas menjadi penghalang bagi pendatang baru. Keunggulan utama perseroan terletak pada posisi geografis lahan Sentul yang strategis dan biaya akuisisi tanah masa lalu yang tergolong murah. Kinerja keuangan perseroan pada tahun buku 2025 menunjukkan lonjakan yang sangat mengagumkan secara angka. Pendapatan meroket sebesar 271,02% secara tahunan menjadi 2.760 miliar rupiah. Laba bersih juga melonjak drastis hingga menyentuh 830 miliar 290 juta rupiah. Tingkat margin laba kotor tercatat sangat tebal di angka 56,9%. Arus kas operasional turut membalik positif menjadi 684 miliar 210 juta rupiah. Evaluasi atas neraca keuangan memperlihatkan tingkat solvabilitas yang relatif aman dengan rasio utang berbunga terhadap ekuitas sebesar 0,33 kali. Posisi kas dan setara kas tercatat sebesar 561 miliar 500 juta rupiah. Meskipun demikian, struktur liabilitas perseroan masih didominasi oleh kewajiban jangka pendek sebesar 3.520 miliar rupiah. Tingkat likuiditas jangka pendek ini memerlukan pemantauan ketat agar tidak mengganggu arus kas operasional harian. Keunggulan kompetitif perseroan bertumpu pada penguasaan lahan tunggal di kawasan Sentul yang memberikan posisi monopoli lokasi lokal. Perseroan tidak memiliki daya penentu harga yang kuat setingkat pengembang kelas atas lainnya di tingkat nasional. Ketergantungan perseroan pada penjualan tanah skala besar membuat kestabilan model bisnis jangka panjang cukup rentan terhadap siklus ekonomi. Fleksibilitas penguasaan lahan memang menjadi aset penting, tetapi belum cukup kuat untuk membentuk benteng bisnis yang kokoh dari persaingan regional. Tata kelola perusahaan dan alokasi modal perseroan perlu dicermati secara ekstra hati-hati oleh para investor. Pemegang saham pengendali memegang mayoritas kepemilikan saham sebesar 65,27%. Manajemen cenderung agresif mengalokasikan modal untuk pembangunan klaster baru, namun pernah melepaskan aset produktif demi menjaga likuiditas kas jangka pendek. Selain itu, perseroan tidak membagikan dividen kepada pemegang saham retail karena memprioritaskan akumulasi saldo laba untuk keperluan ekspansi kawasan. Perhitungan nilai intrinsik dengan metode angka Graham menghasilkan estimasi harga wajar sebesar Rp103 per lembar saham. Angka ini didapatkan dari kombinasi laba per saham 2025 sebesar Rp4.95 dan nilai buku per saham sebesar
Rp55,36 pada harga pasar sekitar Rp74 per lembar saham pada Agustus 2020. Sisanya, saham ini diperdagangkan dengan tingkat rasio harga terhadap laba sebesar 13,7 kali dan rasio harga terhadap nilai buku sekitar 0,8 kali. Margin batas aman yang tercipta berada pada kisaran 28%. Katalis positif yang berpotensi mendorong kinerja perusahaan dalam beberapa tahun ke depan adalah rencana perpanjangan jalur kereta ringan LRT menuju stasiun Sentul City. Penurunan suku bunga acuan makro juga dapat menjadi pendorong tambahan bagi pemulihan daya beli sektor properti. Jika pembangunan infrastruktur konektivitas tersebut terrealisasi tepat waktu, daya tarik kawasan residensial Sentul diproyeksikan akan meningkat secara signifikan. Risiko utama yang patut diwaspadai adalah keberlanjutan lonjakan laba bersih di masa mendatang. Sebagian besar pertumbuhan laba tahun 2025 didorong oleh penjualan blok tanah makro yang bersifat satu kali dan sulit terulang secara konsisten setiap tahun. Risiko lain mencakup penurunan daya beli masyarakat kelas menengah, kenaikan suku bunga kredit pemilikan rumah, serta beban utang lancar jangka pendek yang cukup besar. Berdasarkan seluruh data tersebut, pandangan saya mengelompokkan saham ini ke dalam kategori saham spekulatif. Meskipun harga saat ini berada di bawah nilai intrinsiknya dan menawarkan potensi kenaikan hingga 39,1%. Kualitas keberlanjutan labanya belum teruji secara organik. Rekam jejak tata kelola perusahaan masa lalu serta nihilnya pembagian dividen membuat saham ini kurang ideal untuk dijadikan portofolio investasi utama jangka panjang. Secara keseluruhan, perseroan memiliki keunggulan aset tanah yang murah dan potensi pertumbuhan dari infrastruktur transportasi masa depan. Namun, fluktuasi kinerja historis dan beban utang jangka pendek menjadi catatan merah yang tidak boleh diabaikan. Bagi investor bernilai, area beli yang relatif ideal berada pada kisaran harga Rp62 hingga Rp72 per lembar saham, yang menawarkan batas keamanan lebih memadai. Bagaimana pandangan Anda mengenai prospek kinerja emiten pengembang kawasan Sentul ini ke depannya? Apakah Anda melihat lonjakan laba tahun 2025 sebagai awal pemulihan berkelanjutan atau sekadar siklus sesaat? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa ikuti terus analisis saham mendalam berikutnya.